Keren ya pabriknya. Luasnya 2,6 hektar ya. Woi, mantap Prof. Oh kuat masih, alhamdulillah masih kuat. Iya. Hah? Bapak dulu di sini. Bapak. Di depan aja, di depan. Oh, di depan aja. Oke, sekarang kita masuk ke mana? Ya. Ya, sekarang kita ada di fasilitas perawatan Pak. Bisa lepas belajar. Ya, kebetulan sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Bisa lepas sepatunya Pak. Iya. Sudah dibuka sepatunya. Iya. Sorry. Oh, sorry. Daus, Mas Daus, silakan. Apa ya? Oke, jadi ini fasilitas produksi elektronik dari KPM Medika. Nah, mungkin terlihat perbedaannya cukup besar ya dengan yang tadi dilihat fasilitas produksi untuk fabrikasi baja dan juga esensial. Bedanya yang paling pertama karena di sini harus jauh dari debu, karena banyak komponen-komponen dan juga produk yang berbasis elektronik, jadi harus bersih atau jauh dari debu. Yang kedua dari segi temperatur pun ini sudah diatur, jadi ada range temperatur di mana yang ini harus selalu mendukung. Jadi berbeda dengan fasilitas yang sebelumnya. Oke, kita mulai dari mungkin tahap pertama untuk proses di elektronik. Boleh diikuti dari saya. Tadi gimana fasilitas produksi yang di sana? Canggih. Betul, Prof. Jadi boleh ikut masuk ke sini. Ya, jadi betul. Kalau fasilitas produksi untuk elektromedik itu tahap pertamanya adalah loading dan unloading ya dari material dari komponen. Di sini kita truknya bisa langsung masuk dan nanti di sini apabila kita ada shipment raw material ya, memang sudah ada petugasnya di sini untuk melakukan quality control incoming. Jadi untuk seluruh produk raw material dan komponen datang harus dipastikan sesuai dari spesifikasi dari fungsi dan juga eksteriornya. Kalau semuanya sudah lulus dari quality control, baru nanti dia masuk ke tahap berikutnya yaitu di ruang penyimpanan untuk raw material atau bahan baku dan komponen. Ya. Nah di sini ini kita menyimpannya juga sudah dengan sistem Kanban ya dari manufacturing dari Jepang, di mana ini sudah kita persiapkan per lot produksi. Masing-masing box ini satu lot produksi dan juga sudah kita pisahkan berdasarkan produk elektromediknya. Nah ini di sini sistemnya, contohnya ini bisa dilihat, ini untuk suction pump ya. Ini kalau yang masih berada di hijau berarti dari segi part komponen ini masih aman.
Nah tapi kalau sudah ada di kuning apalagi merah, ini sudah saatnya kita harus order komponen lagi, karena berarti levelnya sudah low untuk komponennya. Dan ini sengaja bentuknya seperti ini dan dimiringkan, kenapa? Karena supaya gampang bisa di slide, dan ini ada atapnya begini supaya nggak bisa diganti-ganti nanti urutannya gitu ya. Turun ya. Betul. Dan dalam satu box ini adalah seluruh komponen yang diperlukan untuk membuat satu produk elektronik. Jadi kalau ada yang kurang pasti kelihatan. Oke, lanjut. Nah dari fasilitas penyimpanan untuk raw material bahan baku komponen nanti akan masuk itu ke preparation table. Jadi ini area untuk persiapan. Tadi yang box biru itu akan disiapkan oleh petugasnya untuk mulai masuk ke sub assembly dan assembly. Jadi sub perakitan dan perakitan. Nah ini contohnya adalah untuk USG ya, untuk USG yang portable telemedicine. Nah ini kalau ada yang penasaran kenapa sih kok di wrapping seperti ini gitu ya, sampainya apa seperti ini? Enggak, sebetulnya sampainya komponen. Kenapa kita wrapping? Karena untuk memastikan tidak ada debu yang masuk ke dalam. Karena dia banyak gerigi-gerigi ya untuk elektronik. Jadi biasanya udah di wrap ya? Betul, jadi kita begitu sampai saat QC, lulus QC dia di wrap sebelum masuk ke ruang penyimpanan bahan baku dan material. Dan untuk bahan-bahan baku yang memang berbasisnya baja atau stainless steel itu datangnya dari pabrik kita di situ. Gitu. Jadi dikombinasikan. Karena yang namanya produk alat kesehatan ini komponen sangat beragam, dan industri dan ekosistem industrinya sendiri ini masih baru dibangun gitu ya. Jadi belum semua komponen yang ada ini bisa kita dapatkan di Indonesia. Jadi memang masih banyak juga komponen yang kita harus kombinasikan dengan dari luar tentunya. Tapi tadi panduannya kami dari Gerakan Medikat targetnya itu selalu untuk paling minim memiliki konten dari tingkat dalam negeri itu komponennya 40%. Nah, dan alhamdulillah itu saat ini sudah tercapai. Tapi 60 itu sebetulnya bukan material atau apa sih, bukan raw material. Karena perhitungannya itu ada 80% dari cost manufacturing, jadi mulai dari bahan baku, dari SDM produksi, dari mesin-mesin gitu ya. Nah terus 20%-nya itu dari riset. Nah jadi mulai dari gajinya tim R&D, terus mesin-mesin untuk R&D seperti 3D printing, terus habis itu sertifikasi R&D-nya gitu ya, sampai keperluan tes-tes lainnya. Jadi biasanya produk-produk kita itu kita kembangkan dengan dua strategi. Untuk yang produk-produk dengan teknologi rendah sampai medium, itu kita betul-betul memakai in-house riset dan development tim kita. Jadi itu biasanya tim kita yang terdiri dari 6 orang, dia kita belikan benchmark produk alat kesehatan yang baik ya, yang memang main player di sini. Terus nanti mereka melakukan reverse engineering. Nah, jadi akan di-disassemble, dipelajari sampai nantinya mereka bisa modifikasi dan buat juga alat yang serupa. Gitu. Nah, tapi strategi kedua untuk produk-produk yang memang pertama dari segi komponen industrinya masih belum tercukupi di sini, atau kedua dari segi teknologinya kami merasa memang lebih baik kita ajak ada partner untuk berkolaborasi. Nah, itu kita berkolaborasi dengan partner luar. Ada masa transisi alih teknologi itu? Betul, ada transfer teknologinya. Jadi di situ ada proses produksi yang memang kita sudah duduk bareng dengan partner, kita bedah mana proses produksi yang bisa kita langsungkan di sini. Terus mesin dan tool apa yang harus kita penuhi. Terus bagaimana supaya kita bisa sama-sama mencapai tadi tingkat kandungan lokalnya 40%. 40%. Paling minim. Lokal konten. Betul, paling minim. Dan kedepannya pemerintah sebetulnya malah mencanangkan 60% ya. Tapi itu tentunya nanti akan menjadi sesuatu yang tiap tahun kita evaluasi, kita duduk bersama dengan partner. Kira-kira apa lagi nih proses produksi yang bisa kita tambah di Indonesia, atau material apa yang kita bisa substitusi dengan produk lokal.
Kalau alat-alat kesehatan ini kira-kira lokal konten maksimal berapa yang bisa kita Bisa kita, oke. Kalau kita bicara lokal konten ya, mungkin kalau kita bereferensi terhadap produk-produk yang sekarang itu lokal kontennya paling tinggi ya, karena apa? Karena bahan bakunya sudah banyak yang ada di sini. Itu rata-rata tuh di sekitar 60%-an ya. Jadi seperti hospital bed dan furniture itu lokal kontennya sudah bisa 60% karena memang bahan-bahannya sudah banyak dari Indonesia. kalau sudah ada obatnya bisa license di Indonesia. Ya. Bisa ya. Tapi sebetulnya semua produk kami ini semuanya kan registrasinya di Kementerian Kesehatan produk lokal Pak, produk lokal. Karena memang Furniture berapa persen? Furniture Oh, semuanya pasti registrasinya alat kesehatan dalam negeri. Kalau tingkat komponennya itu sampai 60-an%. Saya pikir kalau dia lebih dari 60%. Nah, Bisa. seharusnya ya Pak, kasat matanya seperti itu. Cuman kenyataannya, karena yang diperiksa itu sampai 2 layer untuk mendapatkan tingkat komponen. Jadi bukan hanya supplier dari Geraha Tekno, tapi supplier dari supplier Geraha Tekno. Dan contohnya, untuk stainless steel ya, stainless steel itu sekarang di Indonesia yang ada itu produsennya cuma 1 di Morowali, dan itu baru mulai ya Pak ya. Betul itu. Nah jadi itulah itu yang kita lihat. Wah masa sih kita kalau mikir juga itu bukannya 80-90% tuh hospital bed. Tadi kan Bapak Ibu lihat sendiri ya luar biasa sekali. Tapi tidak, karena hitungan komponen yang ada dalamnya itu tadi sampai 2 layer itulah gitu. Jadi nggak cukup kita beli dari Yang sama orang pemerintah. Iya. Kan sulit. Sama ya Pak. Susahnya Pak, Iya. yang medical grade itu kita nggak ada. Betul. Jadi stainless steel misalnya apa namanya tuh pabrik baja kita, dia bisa aja bikin Pak, tapi kan volumenya dia nggak bisa capai kebutuhan kita berapa. Sehingga mereka nggak bisa membuatnya karena skala ekonominya nggak memenuhi. Kalau dari obat saya kasih contoh, kita ini kan supplier gula, manufaktur gula Pak. Tapi yang namanya gula untuk medical grade di Koronjinali juga tahu. Itu nggak ada Pak. Tepung untuk medical grade untuk dibuat obat nggak ada. Tapi tepung kita kan banyak. Betul. Garam Pak, yang namanya medical grade garam itu nggak punya. Kalau kita upgrade gimana Pak? Itu tadi cost-nya karena volumenya itu nggak mencapai, cost-nya kita tinggi. Nah, yang menarik kita nggak jadi kompetitif di kita daya tidak mau saingnya. beli. Pemerintah juga nggak mau jamin mau beli. Betul. Tapi sekarang pemerintah Nggak sudah kompetitif. robah mindsetnya. Pemerintah harus beli dulu dengan tingkat kemahalan itu sampai nanti volume kita bisa membesar sehingga unit price kita bisa berkompetisi. Tapi kalau pemerintah masih juga tidak mau, karena sama keluarga dulu kita punya amoxicillin, kita punya paracetamol, tutup semua pabriknya. Udah bisa bikin, nggak ada yang beli. Karena pabrik ini bilang dari Cina murah, dari India murah. Pemerintah nggak Nah, protes. pemerintah tidak protes. Nah, sekarang pemerintah sudah berubah. Jadi kalau sudah bisa bikin, beli semua pemerintah beli. Tapi nanti kalau udah lari, saya ini ada obat lagi pemerintah. Kalau udah besar kan sudah bisa ekspor, jadi kan harga luasnya sudah berkurang. Tetap usaha biasa main, bisa bertarung dulu kita sama pasar. Iya. Sertifikasi halal. Nah, jadi itu sudah mulai ya. Jadi sertifikasi halal itu saat ini sudah mulai di Alkes, tapi hanya untuk Alkes yang memang memakai bahan bakunya bio, gitu ya. Dan itu yang seperti bio. Jadi kalau di luar itu belum diterapkan seperti apa aturannya, Pak. Obat semuanya. Iya, obat. Betul. Kalau alat kesehatannya tapi Prof, belum kayaknya. Tapi ada timeline-nya setahu saya pada saat sosialisasi memang, tapi memang tahun ini masih fokus tadi ya Prof ya, untuk yang dengan baku obat. Bapak Ibu saya lupa kasih tahu ya. Obat yang barangkali Ibu, Bapak Ibu familiar itu dari pabrik kita Bu. Antimo barangkali kenal ya. Itu Antimo itu dari pabrik kita. Oh bukan, bukan sini. Oke. PT Pakros. Iya. Ya Pak, Mas Rizal kan komisaris dan owner. Antimo. Udah lama kan Antimo? Ya, pasti kenal itu ya. Iya, minum. Lagunya kenal. Jadi Pakros itu pemegang saham pertamanya PT Kimia Farma di UMN Pak. Pak Gita, pemegang saham nomor 2-nya saya. Pemegang saham nomor 3-nya namanya.
Amin. Kalau item berapa item nanti hasil produk DCN? Di TM ini sekarang saat ini sertifikasinya ada 130 produk, Pak. Betul. Ada 130 produk yang sudah terdaftar. Iya. Betul. Dan tadi setiap Yang tahun sertifikasi yang betul, dan kita sudah sertifikasi ke Kementerian. yang sudah covered by ini, oleh buat Iya, kita belum ekspor, Pak. Belum. Jadi kita baru mau ekspor itu betul-betul tahun ini. Tahun ini kita berencana ekspor ke Asia Tenggara. ya Eropa juga kalau Betul, dan kita sekarang juga sedang mencari. yang dibuat di Sweden. Wah luar biasa, dia terbesar ketiga. Itu produk apa? Dia pokoknya apa distributor. Oh, wah berarti networknya udah ada ya kalau mau ke sana. Tinggal kontak Sweden. Iya, oke. Siap. Ya jadi kalau ke Eropa itu, Dan dia memasarkan semua produk Indonesia dan juga Indonesia, khususnya minyak dia dari. luar biasa. Rumah selesai. Boleh nanti kita di kontak ya Pak. Lumayan. Betul, karena kalau ke pasar Eropa itu perlu simak. Masuk itu di Afrika. Betul. Hanya belum ada orang Indonesia yang bisa. Betul Pak. Jadi ya, 3 perusahaan terbesar di Sweden, Skandinavia, itu dia, ibu itu. Jadi saya itu dia. Iya. Gudangnya itu menterinya yang penting, yang survei luar biasa. Boleh nanti kita di kontak ya. Oh ya pasti Pak. Iya, jadi Inilah manfaat minang diaspora ini. Iya. Ya kenapa kita pilih Asia Tenggara terlebih dahulu? Karena tadi industri kesehatan dan alat kesehatan ini sangat teregulasi. Jadi untuk bisa melakukan ekspor atau diterima produknya di negara tertentu itu harus mengikuti regulasi di negara tersebut. Kalau di Asia Tenggara itu sama kurang lebih dengan Indonesia. Jadi kita tidak perlu menambah sertifikasi baru. Tapi kalau ke Eropa kita perlu sebenarnya namanya CE atau FDA. Nah ini memang perlu proses dan tentu biaya yang cukup besar. Sampai dia mengurus sertifikasi untuk produk dari Indonesia khusus dari minang oranye. Oh berarti bisa bantu juga ya? Ya Middle East kita kemarin saat Arab itu sebetulnya banyak sekali animo. Nah tapi kita fokus kira memang masih mau ke pasar nasional saja karena kita mau bangun install base dan juga feedback dari customer. Nah tapi Januari ini kita kan pameran di Dubai. Nah itu rencananya kita memang mau membangun network stok di sana. Harganya dari ini, dari siapa ya? Kompetitif itu untuk pasar Eropa. Kompetitif ya. Karena produk-produk kami ini selalu kami target 20% di bawah harganya dari member producer atau main player. Betul. Kompetitor dari China. Oh iya, kembali lagi karena kompetitor dari China itu kami selalu